Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ Matic tahun 2013. Nah, ini tampilan sekilas ya, dari luar, kiri kanan dan bagian depan. Nah, sekarang kita periksa saja apa saja spek yang ada di mobil ini. Nah, yang pertama ini tampilan dari depan. Nah, kita perhatikan, nah lampunya ini dia sudah kristal reflektor. Nah, di sini ada lampu besar, lampu dim. Di sini ada lampu sen, serta di sini ada lampu kecil. Nah, terus habis itu kita ke bagian grill. Nah, grillnya sudah besar. Nah, ini ada lambang Chevroletnya. Di bagian sini tempat naruh plat. Nah, di sini ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, di sini fog lamp juga sudah kristal reflektor. Nah, di bagian sini ada, kita buka untuk kita buat naruh tuas buat apabila kita mau narik mobil. Nah, di bagian sini ini lampu juga sudah kristal reflektor. Ini lampu kecil, ini lampu sen ya. Nah, di bagian bawah fog lamp juga sudah kristal reflektor. Nah, terus kita ke bagian kap mesin. Nah, bagian kap mesin ini dia buat semprotan air wipernya tuh nyelip ya di bagian sini, serta wipernya ada dua ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian fender. Bagian fender dia ada lampu sen di bagian fender. Nah, untuk bannya sendiri ini dia kondisinya masih tebal ya, mungkin masih sekitar 80% ada. Nah, dia bautnya 4, warna velgnya dia warna silver ya. Nah, terus dia sudah disc brake nih untuk rem bagian depannya. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 195/65 R15. Nah, sini ada karet lumpur. Nah, terus spion dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, untuk bagian bodi dia polos ya, tidak ada tambahan-tambahan list atau lainnya. Nah, di bagian atas dia sudah lengkapin dengan roof rail, antena di bagian depan ya, depan atas. Nah, ini ada tambahan talang air. Nah, terus untuk kuncinya dia tergabung dengan remote, dan dia modelnya model flip nih. Nah, flip seperti ini. Nah, apabila kita buka, nah ini bungkus aja ya aslinya ini. Jadi kita buka satu kali, dia akan terbuka bagian pintu supirnya saja, dan apabila kita pencet sekali lagi maka akan terbuka keseluruhan pintunya. Nah, dia model tuasnya itu sewarna dengan body, ini colokan kunci, dan dia modelnya model congkel ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana kondisi bagian dalamnya. Nah, untuk door trim sendiri ini warnanya kayak warna abu-abu muda ya, abu-abu muda. Nah, terus habis itu kita lihat saja di bagian atas. Nah, ini ada pengaturan buat spion elektriknya. Terus habis itu di bagian sini ada handle buat buka pintu. Di bagian sini ada tuas buat power window di keempat sisinya. Di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Terus habis itu ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita nyari mobil bekas nih, kita perlu periksa juga sealer di pintu ya, untuk memastikan bahwa mobil pintunya tidak bekas reparasi atau tidak bekas gantian. Nah, sekarang kita lihat di jok bagian depan. Nah, jok bagian depan ini dia modelnya udah kayak semi bucket ya, semi bucket. Nah, dia ada dua senderan kepala yang terpisah. Nah, dia bahannya ini bahan bludru, serta yang bagian tengahnya ini fabric ya. Nah, terus seat belt ada 3 titik ya, 3 titik, ada 2 tapi belum bisa diatur level ketinggiannya. Nah, untuk jok supir dia sudah bisa reclining. Terus habis itu bisa buat pengatur tinggi rendahnya, serta di sini ada tuas buat kita maju mundurin jok. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa juga di bagian sini, pastikan bahwa di bagian kolong tuh aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah, terus habis itu ini pedal rem serta pedal gas ya, karena di Matic. Nah, di sini ada tuas buat kita buka kap mesin. Nah, kita buka saja kap mesin. Nah, di bagian sini juga kita periksa nih, jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, memastikan mobil bebas banjir. Oke. Nah, kita sudah periksa, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah,
bagian sini ada tuas buat mengatur level cahaya di cluster speedometernya. Nah di sini ada tuas kita putar buat lampu depan, buat pengaturan lampu. Nah ini fog lamp depan, fog lamp belakang. Nah ini kisi-kisi AC ya. Oke. Nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah ini cluster speedometer dalam posisi off. Nah sekarang kita coba colokin kuncinya dulu ya. Nah ini kita coba colokin kunci. Nah ini posisi on ya. Posisi on. Sekarang kita coba start mobil. Nah pada saat kita start mobil, nah kita bisa pastikan bahwa dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat berarti ada permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah terus di sini ada kode nih, kode 128 berarti kap mesin posisinya kebuka. Nah sekarang coba kita pencet menu dulu ya. Nah oke. Nah sekarang kita lihat apa aja yang ada. Nah ini dia analog ya, untuk RPM-nya dia analog. Nah di sini apabila pintu kebuka dia nyala, posisi handbrake on dia nyala. Nah di sini isi bahan bakarnya ya, tambah isi bahan bakar. Nah ini Chevrolet yang bensin ya. Nah di sini ada panah, berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah ini buat kecepatan kilometer dia sudah digital ya, kecepatan kilometer. Nah di sini ada range ya, range pemakaian berarti 92 kilo lagi harus ngisi bensin. Nah di sini ada buat indikator gigi. Nah terus habis itu ini kilometernya di agak silau nih. Nah ini lebih enak. Nah kilometernya di 147.000. Nah ini apabila seat belt bagian supir tidak terpasang. Nah Chevrolet Spin ini beda dengan yang Amerika ya, yang lain. Nah dia tuasnya yang di sebelah kanan masih lampu dan lampu sen. Bukan lampu nih, ini lampu sen aja serta lampu dim. Sama seperti mobil-mobil Jepang lainnya. Nah di bagian kanan baru wiper depan belakang serta air wiper. Nah terus untuk setirnya sendiri, kulit jeruknya juga masih bagus. Nih, kulit jeruknya juga masih oke. Nah di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, sudah dilengkapi dengan airbag. Ini lambang Chevroletnya juga masih bagus. Nah sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah di bagian tengah, di bagian atas nih ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada kisi-kisi AC. Nah di bagian bawah ada radio. Ini standar bawaan orisinilnya, jadi dia bisa CD MP3, terus habis itu radio FM AM. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus kita periksa juga nih, ini dia masih gantungan servis pada disimpan ini. Jadi servis terakhirnya nanti yang mana nih ya? Oh bukan yang ini nih. Nah nih jadi 22 November kemarin baru ganti oli berikut di 150.000 ya. Nah terus kita ke bagian bawah. Nah di sini ada buat tombol central lock, tombol lampu hazard, serta buat mati nyalakan AC bagian belakang, double blower belakang. Nah di bagian sini ada pengaturan buat AC. Di sini buat suhu AC jika kita putar. Ini kalau kita pencet buat nyala matikan AC, jadi tinggal angin saja kalau dimatiin. Nah di sini buat kecepatan angin AC ada 4 pengaturan level. Nah kalau dipencet di bagian tengahnya ini buat defogger bagian belakang. Nah di sini ada ventilasi AC, jadi ini bagian dalam, nih bagian luar ya. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini ada tuas maticnya, jadi dia sudah triptonic juga nih, triptonic. Nah jadi kita pindahin ke menu M ya untuk manual. Nah di sini ada, nah ini ada tambahan nih buat jepit-jepit kabel kayaknya nih buat ngecas atau apa ya. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada colokan aux, ini ada colokan power outlet. Nah di sini ada 2 cup holder. Nah di sini ada tuas buat handbrake ya. Nah di sini juga kita bisa periksa nih, kalau ada karat atau sisa lumpur di dalam sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus kita ke bagian samping. Nah bagian samping ini dia single airbag ya, di sini nggak ada airbag. Nah di bagian sini ada kisi-kisi AC. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah di sini masih lengkap, jadi buku servis juga masih ada, buku manualnya juga masih ada. Terus habis itu di sini ada bon-bonnya juga, mungkin hampir semua kayaknya nih dikumpulin bonnya, bon perbaikan-perbaikan selama mobil ini ada ya. Nah oke. Dia rekor servis Chevrolet kalau nggak salah sampai di KM
70.000 kalau nggak salah nih. Coba kita periksa ya. Kalau nggak salah ini di ya 79.000 ya, rekor Chevrolet. Oke, nah kita masukin. Sekarang kita periksa lagi apa aja. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus di bagian sini ada handle buat buka pintu. Di sini buat handle power window. Sini kalau kita mau tarik atau dorong pintu. Nah di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada kisi-kisi speaker. Oke, bagian atas. Nah handle dia paten ya, tidak retract. Nah di bagian sini ada sun visor, sudah ada cerminnya juga. Klik dulu, kita klik. Nah udah, oke. Nah di sini ada lampu baca. Nah di sini ada sun visor. Tidak ada cermin tapi ada buat nyelip-nyelipin kartu nih atau kertas-kertas kecil. Nah di sini tidak ada handle pada bagian supir. Oke. Nah mungkin bagian depan itu saja ya, sudah kita lihat. Nah sekarang kita buka dulu ya power window-nya. Sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah bagian belakang dia tuasnya sama, modelnya model congkel, sewarna dengan bodi. Sekarang kita buka pintu bagian belakang ya atau tengah nih. Nah terus door trim dia warna kombinasinya masih sama seperti yang di depan. Nah ini bahan blue drew. Nah di sini handle modelnya chrome buat buka pintu. Terus habis itu di sini ada tuas power window. Di sini ada jika kita mau dorong atau narik pintu. Nah di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus ini child lock sudah ada, pengoperasiannya mudah dengan jari juga bisa. Nah di pintu bagian tengah ini kita lihat juga nih sealer. Pastikan bahwa sealernya itu aman. Nah ini tampilan jok bagian tengah. Bahannya campuran antara fabric dan blue drew ya. Oke, sekarang kita ngelihat ke bagian belakang dulu deh biar lebih enak jadinya. Nah ini jok bagian belakang, dia ini kombinasi antara fabric dan blue drew juga. Ada dua senderan kepala. Terus habis itu joknya bisa dilipat 100% ke depan. Nah ini joknya juga kayaknya enak ini karena dia modelnya agak turun di bagian bawah nih. Nah terus habis itu di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka nih. Sini buat naruh-naruh benda-benda juga bisa. Nah terus habis itu ada handle tangan. Nah di sini kisi-kisi AC ya. AC juga masih dingin di bagian belakang. Ini ada lampu baca. Nah di bagian sini kisi-kisi AC lagi. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Sini ada tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Oke. Nah seat belt juga dia sudah 3 titik di dua tempat ya. Jadi dua penumpang yang baris ketiga. Oke. Nah sekarang kita ke bagian sini dulu nih. Nah ini jok tengah, dia ada dua senderan kepala. Pelipatannya bisa 40%, 60%. Tidak ada ini handrest ya. Senderan tangan tidak ada. Nah, terus kita ke bagian sini. Ini bahan blue drew. Di sini tuas power window kita tutup saja. Nah, ini tuas buat buka pintu. Di sini tuas buat power window. Nah di sini handle jika kita mau dorong atau narik pintu. Nah di sini ada cup holder ya, ada cup holder juga sama ada tempat penyimpanan terbuka. Sini ada kisi-kisi speaker. Nah terus handle. Nah ini handle modelnya paten. Nah di sini ada ini ventilasi AC juga. Nah ini buat pengaturan kecepatan AC. Nah di sini ada kisi-kisi AC juga. Nah di bagian sini kita jok tengah dia sudah bisa reclining juga bisa ya. Nah di sini ada tempat penyimpanan, tapi di sini juga ada. Nah di sini ada cup holder 1. Oke. Nah ruang kaki nih masih oke ya, masih sekitar 4 jari ya. Nah posisi duduk saya tingginya 174 cm. Oke. Nah sudah kita lihat ya bagian tengah dan bagian belakang. Sekarang kita lanjut, kita lihat bagaimana bagasinya. Nah untuk pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah ini ban juga kondisi juga masih tebal. Nah pelek ban sama dia ukuran sama-sama yang depan ya, sama peleknya juga sama. Nah cuman bedanya nih dia tromol untuk remnya, rem belakang. Oke. Nah ini ada karet
menahan lumpur juga ada. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini di sini ada semprotan air wiper ya, semprotan air wiper. Di sini ada lampu rem. Nah kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Ini ada wiper di bagian belakang. Ini lambang Chevroletnya. Nah ini spin tipenya LTZ. Nah lampu ini dia kristal reflektor ya. Jadi ada lampu rem, lampu sen sama lampu mundur. Nah ini defogger belakang. Defogger belakang tuh kalau nggak salah cuma satu aja yang nyala, sebelah sini ya, sebelah sananya kalau nggak salah tidak. Nah terus habis itu di sini, nah ini 6 speed ya, dia matic triptonic ya. Nah terus habis itu ada sensor parkir. Ini kayaknya tambahan ya, ada 4 sensor parkir. Nah terus sekarang kita periksa ya bagian bagasi, buka. Nah di pintu bagasi sealer juga perlu kita periksa nih untuk memastikan pintu aman. Nah bagian-bagian dalam pintu, tulang-tulangnya juga kita perhatikan, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah di sini kita periksa. Nah kita cek. Nah oke. Nah agak gelap nih. Nah kelihatan ya. Oke. Nah terus habis itu ini bagasi apabila jok baris ketiga tidak dilipat, space-nya tidak terlalu besar tapi masih cukup sih. Dia agak dalam. Nah terus kalau kita buka nih di bagian bawah, dia ada ban serap. Ada ban serap ukurannya full size. Nah, kelihatan karena harus kita lipat dulu bangku ini full size. Nah di bagian tempat penyimpanan ban cadangan juga kita periksa untuk memastikan mobil bekas nabrak belakang atau tidak. Jangan sampai ada bekas reparasi, ketokan atau perbaikan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini di bagian sini ban kondisi juga masih tebal ya, ban masih tebal. Nah kita periksa di sini door trim kondisi juga masih oke. Ini child lock. Nah di sini sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah ini tampilan jok nih ya. Nah jok bagian tengah. Sekarang kita tutup, kita ke bagian depan. Nah di bagian depan kita periksa. Nah door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa di sini nih, kondisi juga masih oke nih. Nah sealer pintu. Nah ini tampilan jok bagian depan serta ini tampilan dashboard ya. Oke, sekarang bagian terakhir kita periksa kondisi mesin ya. Nah ini ban juga masih tebal. Kita periksa ke bagian mesin. Nah tuasnya di sini agak ke sebelah kanan sedikit. Nah kita bisa dorong ke kiri. Nah sekarang kita periksa. Nah Chevrolet Spin ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder bensin dengan penggerak roda depan. Nah terus kita bisa periksa juga nih bagian atas sealer kap mesin kondisinya bagaimana. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Nah terus di bagian depan apron juga kita periksa nih, besi yang memanjang di bagian depan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping serta sasis juga perlu kita perhatikan. Nah terus sekarang kita lihat apa saja yang ada di mobil ini ya. Jadi ini kalau nggak salah ini buat kotak spring. Kalau nggak salah ini kotak spring, ini buat air wiper. Nah di sini aki. Nah di sini ada buat minyak power steering. Di sini ada buat tangki ini coolant ya, radiator coolant. Nah dia modelnya Amerika Eropa, dia modelnya sistemnya tertutup pendinginnya. Nah di sini fan listriknya juga kita periksa, pastikan bahwa dia putarannya masih lancar, masih kencang ya. Nah terus habis itu di bagian sini ada buat juga kita mau periksa level oli. Nah ini buat pengisian oli. Nah di sini level udara. Nah di sini ini buat minyak rem. Oke, nah mungkin itu saja. Nah ini yang panjang besi luas apabila kita mau menahan kap mesin ya. Oke. Nah, oh ini satu lagi baru lupa. Nah ini ABS nya. Oke. Nah udah kita lihat semuanya spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ Matic tahun 2013. Apabila berminat
silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, serta harga saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa cash, bisa kredit, bisa atau bertambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan sistem kredit syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari yang pertama rasa berkendara, terus performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya masih oke atau tidak, terus pengeremannya masih oke atau tidak, terus habis itu perpindahan maticnya serta responsif atau tidak, halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri ini terletak di sini nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, ini gerbang utama. Jika masuk dari gerbang utama kita mau ke Zal Motor, gampang, tinggal lurus, ada bundaran, belok kiri. Nah, di hook ini Zal Motor ya di sini. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video atau stok terbaru kami. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Chevrolet yang lainnya, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah, oke. Nah, follow juga di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini mungkin udah itu. Sekian video dari saya. Jangan lupa komen juga, terus share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.